Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pasti bertanya, kenapa saya mengatakan Prabowo lebih cenderung kepada Anies Baswedan, lebih suka kepada Anies Baswedan daripada kepada Jokowi dan Megawati. Rupanya ada rahasia besar antara Jokowi dengan Megawati ini yang membuat Prabowo kurang suka kepada dua orang ini. Buktinya apa? Nah, dia lebih suka kepada Anies Baswedan. Itu contoh dulu. Nanti saya bagikan kepada kawan-kawan rahasia antara Jokowi dan Megawati yang membuat Prabowo lebih dikatakan muak lah barangkali kan. Karena ini rahasianya rahasia besar sebenarnya. Rahasia yang memalukan sebenarnya. Karena Megawati selalu cuap-cuap mengatakan Jokowi anak durhaka, Malin Kundang, kader durhaka, dipecat dari kadernya. Tapi di balik itu rupanya itu hanya omon-omon aja. Omon-omon kata Prabowo kan, orang yang omon-omon itu orang-orang yang hipokrit saja. Tunggu dulu. Sekarang saya mengatakan Prabowo lebih cenderung kepada Anies Baswedan, lebih suka kepada Anies Baswedan. Itu dari perkara Tom Lembong dengan Hasto. Antara Hasto dengan Tom Lembong itu mencerminkan artinya Prabowo lebih suka, lebih menghargai Anies Baswedan. Karena dia sama dengan Anies Baswedan mengatakan bahwa Tom Lembong itu tak bersalah, cuma dititipkan untuk ditersangkakan Tom Lembong. Habis di situ. Abolisi, itu artinya. Sementara kepada Hasto, Megawati artinya, Hasto itu PDIP, PDIP itu adalah Megawati. Kalau Tom Lembong adalah Anies Baswedan, kalau Hasto adalah PDIP, dia menyatakan, kau terbukti bersalah. Tapi cukuplah kuhargai saja kau. Tidak dihukum. Tapi perkaramu tetap ada. Kalau ada efek-efek ekor-ekor perkara tersebut, kalau ada ditemukan belakangan, kau akan masuk juga. Bukan masuk juga. Artinya orang-orang yang sekitarnya yang melakukan korupsi dengan Hasto itu akan masuk juga. Akan masuk nanti. Itu artinya. Dan kenapa Prabowo melakukan hal itu? Dan kenapa saya mengatakan itu? Itu jawaban saya. Lebih suka dia kepada Anies Baswedan. Oh tunggu. Pertanyaan kawan-kawan, kenapa dia merasa muak dengan Jokowi? Tidak suka dengan Jokowi? Dia keputusan untuk membebaskan Tom Lembong itu kan kata pengamat mengatakan itu gawenya Jokowi. Tujuan Jokowi memenjarakan Tom Lembong. Sekarang Prabowo mengeluarkan Tom Lembong, malahan tidak bersalah katanya. Artinya Prabowo melemparkan tai ke depan muka Jokowi itu. Kalau memang dia yang menginginkan mentersangkakan Tom Lembong. Begitu juga mentersangkakan Hasto, katanya titipan dari Jokowi. Itu Hasto sendiri yang mengatakan, Megawati pun mengatakan begitu. Kenapa saya dikhianati, kata Megawati kan? Tidak, itu bukan begitu sebenarnya, bukan begitu. Maksud saya, itulah tandanya Prabowo muak kepada Jokowi. Sekarang pertanyaan kawan-kawan, kenapa Prabowo muak atau benci dengan Megawati yang juga telah pernah mengkhianati dia pada waktu perjanjian Batu Tulis. Batu Tulis itu apa perjanjiannya? Megawati berjanji kepada Prabowo untuk mengusung dia tahun 2014. Ternyata Megawati mengusung Jokowi. Perjanjiannya di atas segel, disaksikan seluruh kader-kader partai. Woi, dipermalukan Prabowo sebenarnya itu. Bahkan setelah itu Prabowo ingin bertanya aja kepada Megawati. Tidak pernah mau ditemui Megawati ini. Seakan-akan dia orang yang hebat sekali. Kalau Anda manusia, kata Prabowo itu, apa artinya itu? Nggak sakit hati Anda, kata Prabowo kan? Berarti dianggapnya apa itu Megawati? Setan barangkali kan? Dan ada rahasia yang sebenarnya Prabowo mengetahui hal itu. Dan kita bisa mengetahui hal itu. Ini hal yang transparan, tapi tak pernah dikatakan kepada publik. Apa itu? Rahasia antara Jokowi dengan Megawati. Mereka hanya omong-omong berdua. Sebenarnya tujuan mereka bisa-bisa jadi ingin menjatuhkan Prabowo. Dan Prabowo sudah sadar bahwa itu. Sudah sadar sekarang. Sudah sadar. Bisa-bisa mereka menjatuhkan Prabowo. Karena kebiasaan mereka berkhianat. Kebiasaan mereka berkata omong-omong, berkata dusta, berkata bohong. Hipokrit. Kenapa saya katakan hipokrit? Contoh ini satu yang membuat Prabowo ini setelah memegang kekuasaan sekarang mengetahui betul betapa hipokritnya di PDIP. Megawati adalah Dewan Ketua Pengarah Pancasila, apa namanya itu? Itu digaji berapa kawan-kawan? Jadi tahun 2017 Jokowi membentuk sebuah badan pengarah ideologi Pancasila. Itu ketuanya adalah Megawati. Gajinya berapa? 112 juta per bulan. Lebih tinggi dari gaji Prabowo yang cuma 30 juta sekarang ini. Presiden itu gajinya 30 juta. Itu dibentuk badannya oleh Jokowi. Dan dari 2017 sampai sekarang ketua dewan pengarahnya itu siapa? Megawati sampai sekarang. Sampai 2027 nanti 100 juta per bulan. Kemana mau dicari? Sementara kerjanya apa? Mengarahkan, pengarah. Ini Pancasilanya arah sini. Arah sini. Apakah ada pekerjaannya? Kita bingung. Kapan ada di berita ada Megawati membuat pidato pengarahan Pancasila? Siapa diarahkan Pancasila itu? Siapa yang diarahkan itu? Nggak ada kan? Dan ini terjadi dari tahun 2017 sampai tahun 2027. 10 tahun. Sampai sekarang masih ketua Megawati. Dan mengangkatnya siapa? Itu yang sekarang dituduh punya ijazah palsu oleh Roy Suryo. Itu yang diangkat. Jadi salah sebenarnya kalau Megawati mengatakan anak durhaka Jokowi. Sudah dibalasnya. Pembalasan apa lagi? Balas budi Jokowi kepada Megawati lebih luar biasa lagi. Sebenarnya Megawati mungkin ibu durhaka kepada Jokowi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Dan dia cuap-cuap mengatakan bahwa itu kader durhaka. Malin Kundang. Tapi jabatan itu tetap diembannya. Padahal kerjanya
Saya mengatakan kerjanya hampir tak ada itu. Mana ada terdengar di beritanya Megawati mengadakan pengarahan ideologi Pancasila begitu kan? Tidak ada. Yang ada dia di depan partai PDIP, pidato 3 jam segala macamnya itu yang adanya kan? Jika Megawati mengatakan kader yang bernama Jokowi itu adalah durhaka, dia putuskan, dia minta mundur diri dari situ, tidak mau terima gaji lagi karena dia diangkat oleh orang durhaka, karena dia diangkat oleh malin kundang. Masa anak durhaka mengangkat kita, mau juga kita pegang SK dan terima lagi gaji dari APBN yang tak ada kerjanya sama sekali. Coba bayangkan sama kawan-kawan. Sementara dia cuap-cuap begini kan? Makanya Prabowo muak dengan orang yang lain di hati, lain yang dibicarakan. Berbeda dengan Anies Baswedan, dia Tom Lemong tak bersalah. Begitu terus, begitu dari awal sampai akhir. Tak ada cerita sama dia. Kalau ya, kalau tidak. Sangat sederhana. Cara hidup, cara poin Anies Baswedan ini sangat sederhana sekali kawan-kawan. Berbeda dengan yang dua lagi kan? Makanya sekarang ini keputusan Tom Lembong dengan Hasto ini mencerminkan artinya kepada kita bahwa Prabowo lebih suka kepada Anies Baswedan daripada dua orang yang melakukan terus drama-drama padahal merugikan rakyat. Terima kasih.